13. Siap menjadi filsuf. Ketahuilah, tidak ada cara tertentu yang pasti untuk menjadi seorang filsuf. Kita saat menguji satu masalah yang jelas harus membebaskan diri dari semua larangan dan batasan, seperti prasangka, ketidaksukaan, pengabaian, dan juga sudut pandang tertentu yang kita yakini pasti benar. Filsuf adalah orang yang melakukan refleksi. Ia menaruh perhatian terhadap setiap pengalaman dan berusaha untuk mengerti. Filsuf melihat dunia dari kacamata anak kecil, selalu heran, kagum, dan merasa ingin bertanya. Pahamilah bahwa seorang filsuf boleh saja mengadopsi model berpikir atau model analisis tertentu untuk menjawab persoalan tertentu. Semua model pada hakikatnya adalah sebuah kerangka berpikir atau pola berpikir yang relevan untuk waktu tertentu atau permasalahan tertentu. Kalau kita belajar filsafat di universitas ataupun lembaga-lembaga pendidikan resmi, kita akan mempelajari banyak sekali filsuf dengan variasi pemikiran yang beragam. Analisislah tokoh-tokoh dan pemikirannya tersebut terlebih dahulu, baru putuskan apakah kita akan setuju atau tidak setuju dengan tokoh-tokoh tersebut. Tidak serta-merta pemikiran para filsuf tersebut harus kita terima karena gelar filsuf yang dimilikinya. Sebaliknya pula, tidak bijaksana kita menolak pemikiran-pemikiran tersebut sebelum memahami dengan jelas bagaimana pemikiran mereka. Mengadopsi dan menerima beberapa pemikiran para filsuf atau menolak dan memodifikasi pemikiran mereka sesuai persepsi kita agaknya lebih mudah dibandingkan berefleksi sendiri sejak awal. Tulislah apa yang ada di dalam pikiranmu, termasuk segala ide yang ingin kita tulis, karena merasa ide-ide yang ada di kepala kita adalah ide-ide bodoh. Jika menuliskan semua pikiran yang ada di kepala, kita bisa melakukan refleksi secara lebih tertib dan teratur. Dengan melakukannya, kita juga akan lebih cepat mengidentifikasi dan menemukan mana di antara pemikiran-pemikiran tersebut yang konyol, tidak masuk akal, dan lemah dalam hal argumen, serta mana pemikiran-pemikiran yang kuat dan jelas. Kekuatan seorang filsuf sejati terletak pada keseriusan dan kekonsistensian dalam berpikir, serta kesungguhannya untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran, baik melalui tulisan maupun lisan. Seorang filsuf harus sadar serta senantiasa mau melakukan refleksi dan perenungan terhadap apa yang menjadi konkurnya. Ia dituntut untuk mampu berpikir secara meluas dan mendalam, holistik dan komprehensif. Kelebihan seorang filsuf ada pada kekuatan untuk sadar dan sabar mengelola pemikiran sehingga sampai pada kejelasan permasalahan serta alternatif jawabannya. Jangan enggan berdiskusi. Kesediaan untuk melakukan diskusi kapanpun dan dimanapun, serta dengan siapapun, akan meningkatkan kemampuan berpikir. Ketahuilah bahwa selalu ada orang lain yang memiliki wawasan lebih atau berbeda dengan wawasan yang kita miliki. Setiap merasa benar dan pintar sendiri hanya akan menjadi blunder yang membuat kita melakukan bunuh diri secara intelektual. Pertukaran pikiran dan saling berbagi wawasan bisa menjadi jalan yang lebih singkat bagi seorang filsuf untuk menemukan alternatif jawaban atas problem yang sedang ia pikirkan. Bernard Shaw pernah berkata, kalau kamu memiliki sebutir apel, aku memiliki sebutir apel, lalu kita bertukar apel-apel tersebut, kamu dan aku masing-masing tetap memiliki satu apel. Namun, bila kamu memiliki satu ide dan aku memiliki satu ide, lalu kita bertukar ide tersebut, masing-masing dari kita akan memiliki dua ide. Jangan takut ide kita dicuri orang lain saat kita berbagi ide dengan mereka. Berbagi ide dengan orang lain akan memunculkan tanggapan dan kritik yang dapat memperkuat dan atau menampakkan kelemahan ide kita. Jangan berhenti untuk bertanya mengapa. Jangan ragu-ragu untuk mempertanyakan pendapat yang berbeda dengan pandangan kita. Kita perlu mencari sebanyak mungkin pandangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang kita pikirkan. Dan kemudian kita analisis pandangan-pandangan tersebut sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Seorang filsuf sejati bahkan akan mempertanyakan ide-ide dan kepercayaan manusia paling dasar, tanpa takut akan mendapatkan penentangan. Hal itulah yang dilakukan oleh para filsuf besar sehingga membuat nama-nama mereka dikenang sampai saat ini. Carilah makna di balik apapun yang ada di sekeliling kita. Kapanpun kita berhadapan dengan sesuatu yang kita rasa tidak masuk akal atau tidak seharusnya begitu, cermati dan pikirkan itu. Nietzsche menyatakan bahwa filsafat itu lebih dari sekedar membaca karya-karya para filsuf. Menurutnya, filsafat yang sejati berasal dari pemikiran sehari-hari dan analisis atas segala sesuatu di sekeliling.
Kita harus bisa menerima kritik dan mengelolanya dengan baik. Sebagaimana seorang filsuf, kita akan mendapatkan banyak kritik karena kita adalah seorang pemikir radikal yang melahirkan ide-ide baru serta tidak menurut begitu saja pada hal-hal yang telah ada sebelumnya. Bacalah buku-buku filsafat sebanyak mungkin. Pelajarilah masalah-masalah baru untuk dipikirkan. Perhatikan pula solusi-solusi yang pernah ditawarkan, sekaligus kritik-kritik yang sudah dilontarkan atas permasalahan-permasalahan tersebut. Mengikuti kajian filsafat dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal tentu juga akan sangat membantu kita. Imbangilah aktivitas berdiskusi dan membaca dengan aktivitas menulis. Produksilah terus tulisan-tulisan hasil pemikiran kita. Aktivitas membaca membuat wawasan kita menjadi luas, sedangkan menulis membuat pengetahuan kita semakin mendalam. Lakukanlah analisis diri sebagai langkah paling awal sebagaimana banyak dijelaskan dalam buku ini. Analisis diri selain merupakan aktivitas pokok dalam filsafat juga memberikan keuntungan psikologis yang luar biasa. Hasil dari analisis diri akan membuat seseorang menemukan nilai dirinya dan melahirkan kepercayaan diri. Di sisi lain, analisis diri akan memudahkan seorang dalam mengambil keputusan menyangkut problem-problem yang berhubungan dengan dirinya. Dengan berfilsafat, ide-ide kita akan menjadi matang, meskipun tidak jarang kematangan berpikir tersebut bukan kita dari teman dan orang sekeliling kita. Mungkin akan mendapati bahwa ternyata teman kita tidak tertarik dengan pemikiran kita atau tidak mau mengompromikan ide-idenya dengan pemikiran kita. Hal ini bisa saja meskipun kadang memunculkan cara ataupun rasa terasing, tetaplah bersikap rendah hati. The truth will set you free, but first it will make you miserable, kata James Garfield.